Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda kalau Anda mendengar nama kawasan BSD? Sebuah kawasan dengan pemukiman elit, atau pusat bisnis dan pusat perbelanjaan modern? Ya, memang tidak salah jika itulah yang terbayang dalam benak kita. Tapi tahukah Anda di salah satu bagian di kawasan ini terdapat sebuah tempat yang luput dari perhatian orang walaupun mungkin sering dilewati? Sebuah tempat yang nampak selalu sunyi dan seolah menyembunyikan kisahnya yang tragis di masa lalu. Tempat tersebut bernama Monumen Palagan Lengkong. Letaknya berada di antara Bukit Golf BSD. Dibilang tersembunyi, tidak juga, karena tempat ini berada persis di pinggir jalan BSD Boulevard Utara yang cukup ramai dengan lalu lalang kendaraan. Hanya saja keberadaannya seolah tidak disadari orang, karena memang tidak mencolok. Monumen ini dikenal juga dengan Monumen Daan Mogot, karena memang itulah nama yang tertulis di papan nama yang berdiri di sana. Monumen Palagan Lengkong menempati lahan yang tidak terlalu luas. Di sana berdiri sebuah rumah tua dengan tembok bercat putih dan pintu jendela berwarna hijau. Di tempat inilah, pada tanggal 25 Januari 1946, terjadi sebuah insiden berdarah yang dikenal sebagai Pertempuran Lengkong, yang melibatkan Resimen 4 Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, situasi di dalam negeri masih belum stabil. Belanda sepertinya belum menerima begitu saja proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada Januari 1946, beredar sebuah informasi intelijen bahwa Belanda akan kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu usai mengalahkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada waktu itu, menurut kabar yang beredar, pasukan sekutu akan segera tiba di Bogor pada 24 Januari 1946, kemudian berangkat lagi untuk melucuti senjata para serdadu Jepang di sebuah markas di hutan Lengkong, selatan Tangerang. Resimen 4 Tentara Keamanan Rakyat tentu tidak tinggal diam mendengar kabar ini. Apabila Belanda berhasil mendapatkan senjata milik Jepang dari Lengkong, maka akan mudah sekali bagi mereka untuk menyerang kedudukan Resimen 4 dan Akademi Militer yang berkedudukan di Tangerang. Sehingga pada 25 Januari 1946, resimen ini mendahului Belanda mendatangi markas Jepang di Lengkong untuk melucuti senjata mereka. Aksi ini dipimpin oleh Mayor Daan Mogot yang membawa serta puluhan kadet Akademi Militer Tangerang dan ditemani beberapa perwira. Turut pula bersama mereka beberapa orang ex-tentara Gurkha yang membelot, sebagai bagian dari siasat agar pihak Jepang percaya bahwa upaya pelucutan senjata tersebut dilakukan sepengetahuan pihak sekutu. Awalnya rencana berjalan lancar, negosiasi telah dijalankan, senjata-senjata sebagian berhasil dikumpulkan. Tapi entah bagaimana awalnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tentara Jepang yang saat itu mengira sedang diserang menjadi panik dan berbalik menyerang. Kontak senjata pun tidak dapat dihindarkan. Para kadet Akademi Militer yang memang saat itu minim pengalaman tempur, pada akhirnya dilumpuhkan oleh pasukan Jepang. Sore itu menjadi sebuah senja berdarah di hutan karet Lengkong. 34 taruna gugur bersama dengan 3 perwira pada saat itu, termasuk Letnan 1 Sutopo dan Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo, yang tidak lain adalah paman dari Prabowo Subianto. Mayor Daan Mogot yang terkena peluru pada paha kanan dan dadanya
masih sempat memberikan perlawanan meski pada akhirnya tubuhnya dihujani peluru serdadu Jepang. Mayor Daan Mogot pada akhirnya tutup usia pada umur yang masih sangat belia, yaitu 17 tahun. Mereka yang gugur awalnya dimakamkan di tempat itu juga, di sekitar hutan karet. Namun belakangan, jasad para pejuang tersebut dipindah ke dekat markas Resimen 4, yang kini tempat tersebut dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang. Dan untuk mengenang peristiwa tanggal 25 Januari, dibangunlah sebuah monumen di Lengkong. Pada dinding prasasti monumen terukir nama-nama taruna dan perwira yang gugur. Dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Mayor Daan Mogot sendiri saat ini diabadikan namanya sebagai nama jalan protokol yang membentang dari Grogol hingga Tangerang. Inilah dia monumen Palagan Lengkong yang merupakan saksi dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Rumah bercat putih itu tampak terawat. Untuk ukuran sebuah rumah zaman dahulu, rumah ini tergolong kecil. Mungkin hanya ada 2 kamar di dalamnya. Entahlah, saya tidak dapat masuk ke dalamnya karena dikunci. Namun demikian, jendela-jendelanya terbuka dan saya masih bisa mengintip sebagian isi dalam rumah tersebut. Walaupun tidak banyak yang bisa saya temukan. Tidak saya temukan juga orang yang bisa saya mintai keterangan. Tapi konon, di salah satu ruangan masih tersisa bercak darah sisa pertempuran saat itu yang tidak bisa hilang. Rumah ini nampak asri dengan pohon-pohon rindang yang menaunginya. Berada di sana, rasa-rasanya seperti sedang berada di desa zaman dulu di tengah hutan. Hampir tidak ada kesan bahwa sebenarnya tempat ini sedang berada di tengah-tengah kawasan elit. Tapi demikianlah, rumah itu kini masih berdiri dalam sunyi, menjadi saksi bisu dari salah satu perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebagai pengingat bagi generasi selanjutnya bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan, juga bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dipertahankan. Oke, itulah dia cerita dari Lengkong, Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.